Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakalan bincang-bincang lagi nih sama dokter kita, dokter Diana, dokter vaksin. Kita bakal ngebahas mengenai vaksin untuk anak. Kira-kira vaksin untuk anak itu penting apa enggak ya? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, ini dokter Diana, adalah dokter vaksinasi. Jadi kita bakal ngebahas mengenai vaksin untuk anak-anak nih dokter. Kira-kira gimana sih menurut dokter sebagai dokter vaksin nih? Dokter nih kan selalu memberikan vaksin terhadap anak-anak. Jadi gimana menurut dokter kalau misalnya vaksin itu penting nggak sih dok buat anak gitu? Kira-kira gimana sih buat ibu-ibu tuh aware terhadap vaksinasi terhadap anak ini dokter? Vaksinasi itu sebenarnya merupakan hak setiap anak yang Dara. Jadi anak-anak itu dia berhak mendapatkan vaksin. Dia berhak untuk tetap sehat, berhak untuk terlindungi dari penyakit-penyakit tertentu yang hanya bisa dicegah dengan vaksinasi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak dikasih vaksin, anaknya jadi nggak mendapatkan haknya gitu loh. Jangan sampai anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap penyakit tertentu lewat vaksinasi malah tidak divaksin sama orang tuanya. Kasihan anaknya tidak mendapatkan vaksin. Oke, vaksin-vaksin yang di rumah sakit, vaksin yang di klinik, vaksin yang di puskesmas, posyandu gitu. Itu ada yang sama, ada yang beda. Jadi sebenarnya kalau vaksin yang ada di posyandu dan puskesmas itu merupakan vaksin yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memang jadi kita biasanya menjelaskan ke pasien itu ada vaksin yang subsidi dan ada vaksin yang non subsidi. Vaksin yang subsidi itu vaksin yang bisa didapatkan gratis di puskesmas dan posyandu. Terus kalau misalnya vaksin yang non subsidi itu tidak disubsidi oleh pemerintah, itu agak agak mahal memang harganya, tapi memang hanya disediakan di beberapa rumah sakit dan di tempat-tempat klinik vaksinasi saja, Mbak Dara. Gitu. Ya, jadi vaksinasi untuk anak itu kan ada banyak macamnya ya Mbak Dara. Yang disubsidi pemerintah itu ada hepatitis B, BCG, DPT, HIV, dan campak biasanya. Campak sekarang udah nggak ada ya, sekarang adanya MR, campak rubella. Terus kalau DPT itu dia kenapa ada yang demam dan non demam? Beda di pertusisnya ya. Jadi DPT itu kan difteri, tetanus, pertusis. Nah kalau yang di yang menyebabkan demam itu biasanya partikel pertusisnya itu masuk semua gitu. Jadi ada beberapa orang yang bilang yang demam lebih bagus gitu. Padahal enggak sih, sebenarnya sama aja mau yang demam ataupun non demam. Yang penting anaknya divaksin gitu. Kalau misalnya yang non demam itu partikel yang bikin demamnya biasanya sudah cuma separuh aja, aseluler gitu. Jadi istilahnya tidak semua bakteri pertusisnya dimasukkan, tapi hanya separuhnya saja. Dan itu cukup untuk membuat kekebalan sebenarnya. Seperti itu Mbak Dara. Jadi itu ada yang disubsidi pemerintah. Itu vaksinnya ada DPT, hepatitis B, BCG, HIV, dan campak rubella. Itu untuk yang di program pemerintah. Tapi kalau misalnya yang non program pemerintah untuk di bawah 5 tahun itu ada tambahannya Mbak Dara. Jadi kayak PCV itu untuk mencegah radang paru, radang telinga, dan radang selaput otak. Lalu ada lagi yang namanya rotavirus. Rotavirus itu untuk mencegah diare dan muntah karena virus rota. Ada lagi vaksin influenza, nggak kalah penting juga itu vaksin influenza. Terus ada vaksin
varicella, cacar air, ada vaksin hepatitis A, ada vaksin tifoid gitu. Itu untuk anak yang di bawah 5 tahun. Beberapa seperti itu. Dan yang saya sebutkan tadi selain yang disubsidi pemerintah itu biasanya tidak ada di puskesmas dan posyandu, harus pergi ke rumah sakit atau ke klinik-klinik vaksinasi seperti itu. Oke.